It's me Acha. It's me, Katie. It's Welcome Velvet time. Time. Hello Virets, welcome to Wellfit. Being healthy and happy. Gue Tasya Salsabila alias Acha. Gue Katie. Nah, apa kabar nih, Ca? Gimana keseharian kamu selama pandemi nih? Aduh, susah banget Kat buat stay produktif kayak gini. Bener banget ya, kayak selama pandemi ini banyak banget godaannya. Bener banget. Aku tuh kerjanya cuma makan, tidur, gitu aja terus. Kalau kamu kayak gimana nih? Oh, sebenarnya sama aja sih, Ca. Kayak paling aku kalau nggak kuliah, tidur. Itu pun kalau ada waktu kosong masih kayak tidur tambahan gitu loh. Habis itu makan. Yang pastinya jangan lupa ngemil, kayak habis makan siang harus ngemil kan, ngambil tuh. Terus aku juga sambil ngajar sama kerja kan. Parahnya lagi yang kayak aku bilang, semakin kesini jam tidur aku juga semakin gak jelas, Ca. Iya bener banget. Aku kira cuma aku doang. Aku jarang tidur, tapi aku selalu tidur siang. Ya nggak sih? Bener banget, yang dimana tuh habis bangun tidur siang, terus badannya sakit, kayak badannya berat gitu. Nah, apa karena aku jarang olahraga kali ya? Karena aku tuh geraknya cuma ke toilet, ke dapur, terus kelas online di kamar, cari hiburan di kamar. Bener banget, Aca. Maksudnya kayak aku juga gitu kan, kita kelas online, jadi semua based by online selama pandemi ini. Nah, kalau misalnya Aca aja kayak kita ketemuan sekarang nih, kayak kita kan online kan, so sad. Nah, buat Virets yang juga relate sama kita berdua, tenang aja, karena Wellfit ada untuk ngasih informasi seputar healthy life. Bener banget, Wellfit akan nemenin kalian sambil bawain informasi tentang tips workout, healthy food yang enak, dan masih banyak lagi. Benar, gak usah khawatir buat kamu yang baru pengen coba hidup sehat nih buat Virets ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu buat sharing pengalaman mereka mengenai hidup sehat. Pas banget nih Bratket, buat orang kayak aku. Aku selama ini berusaha untuk menjaga tubuh aku sendiri. Nggak cuma kurus, tapi imun tubuh kita semakin kuat. Nah, makanya kita langsung aja masuk ke segmen Get to Know. Hai Virets, balik lagi di Wellfit. Jadi hari ini aku sama Aca udah bareng nih sama Kak Jillian dan Kak El, merupakan cewek-cewek cantik yang dari Instagram Go Glow Girls. Hari ini mereka akan ngasih tips and trik dan cerita sharing nih mengenai healthy life. Kira-kira Virets yang mau healthy life harus mulai dari mana ya? Nah, boleh Kak Jillian sama Kak El perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ini nama aku sebenarnya Alit Naga, tapi panggilannya El. Ya, aku Nutrition and Wellness Consultant dan co-founder of the Go Glow Girl program, which is nutrition and wellness focused. Hi, aku Jillian. You can call me Jill. And I'm also co-founder of Go Go Girls. And yeah, we created ini space untuk bisa share wellness and fitness and nutrition ke orang-orang. Support dari setiap orang itu penting gak sih buat kita being healthy? I think it's very important untuk ada support, tapi ya kita juga ngerti mungkin nggak setiap orang ada support itu. Kadang-kadang maybe we don't have the support yang itu kita butuhkan. Jadi that's why we want to create this environment where kita semua bisa support each other.
Karena kita dimotivate atau mungkin kita lagi ngerasa having a support system itu kayaknya itu penting banget. It really helps you lift yourself up lagi, yang bisa merasa jadi enak lagi. Dan kadang-kadang emang kita perlu aja ngomong sama seseorang kan. So you wanna create a community untuk kita saling support each other. Jadi Kak Jill sama Kak El itu emang udah menjalani healthy life ini emang udah kebiasaan aja dari kecil gitu. Kita lebih fokus untuk makanan sehat, tapi juga living a healthy lifestyle does not mean restricting yourself from food, from things that other people might think is unhealthy. Kadang-kadang kita juga mau makan yang fries atau pizza or something like that, cuma lebih nggak sering aja karena kita tahu perbedaan badan kita sesudah kita makan unhealthy processed foods. Yang sebenarnya the worst type of food that you can eat is processed foods. I mean, it's all about balance. Ya. Boleh, tadi Aca katanya ada penasaran something nih mengenai kedua kakak nih. Boleh Aca? Iya, nih Kak, aku mau nanya deh, kan kakak kan dari tadi kita bahas nih makanan sehat, ya kan? Kakak kan rutin juga nggak sih melakukan workout gitu? Ya, rutin dong. Kalau misalnya workout ya obviously kadang-kadang nggak setiap hari, which is I think really normal. Maksudnya nggak usah sampai kayak setiap hari harus gitu, ya nggak usah. Tapi like misalnya you workout mungkin kayak 3-4 kali seminggu aja itu udah bagus. Yang penting get your heart pumping, jadinya juga sehat buat jantung, nggak cuma untuk ngurusin badan atau gimana sih sebenarnya. It's for health kan. Unless kamu ada goals, sesuatu goal gitu baru. Cuman ya kalau aku personally workout mungkin 5-6 kali seminggu. Actually kayak juga when you think about exercising atau workout, it doesn't have to be intense. Nggak usah kamu jam atau gimana 20 menit juga jalan kayak sekeliling. Itu juga oke karena important untuk 20 menit di every single day that you sweat. Some sort of either you dance to your favorite song atau just move around, stretch. It's good for you to be physically active at least once a day. Walk setiap hari sih. Aku kalau bangun aku langsung jalan 20 menit. Bukan karena to be beautiful, tapi untuk vitamin D, which I think is important for very healthy skin. So that if you walk around and you get vitamin D early in the morning, your skin itu bakal lebih glowing dan lebih karena vitamin D. Ya jangan sampai, maksudnya jangan pas siang banget yang kayak mataharinya kencang banget, obviously then that's not good for you. Pagi-pagi apapun sore juga pakai SPF whole day. Harus pakai SPF tapi ya karena kan kita di Jakarta juga kadang kan jalan terus ya, maksudnya nggak bukannya di negara yang bukannya semuanya jalan ke sini jalan ke sana, jadi ya emang pasti kena matahari, makanya a lot of us kurang vitamin D. So kalau kita jalan pagi kayak gitu it's really good, tapi always remember SPF karena nanti kena sunburn. Terus kalau misalnya ngomongin, kalau aku lihat ya Kak El sama Kak Jill tuh lebih fokus ke konsumsi makan, right? Nah, buat pemula tuh pasti susah banget, apalagi kalau misalnya sekarang ya kayak orang tua Indonesia, aku jujur aja kayak makan pagi aja tuh bakmi, Indomie. Gimana caranya untuk kayak kita anak muda kayak aku sama Aca nih bikin kayak planning healthy food yang sederhana gitu. Kalau misalnya emang dari kamunya yang dan harus dari kamu sendiri yang ingin dan mau mungkin bisa planning aja for example kayak oats itu kan gampang the night before overnight oats itu malam ini prepare lalu bukan misalnya makan buah-buahan granola atau yogurt. Meal prepping sih sebenarnya. Kalau mau 1 atau 2 hari
in a week itu kamu udah prep semua jadinya nggak usah pernah harus pikirin, jadinya udah masak untuk 3 hari, siapin banyak snacks dan hal-hal yang kamu suka, tapi mungkin diganti cooking methodnya. Jadi kalau kamu suka fried chicken, sebenarnya kamu pasti lebih suka karena rasanya kan, bukan karena gorengnya. Kalau kamu pikir-pikir, jadi kalau mau bikin bumbu yang sama tapi di oven. Jadinya kalau misalnya nggak ada oven. Iya, kalau nggak ada oven atau nggak di-sear, pokoknya jangan sampai digoreng aja. Jadi pikir aja yang hal-hal yang kamu suka dan gimana cooking methodnya bisa diganti biar lebih sehat aja. Dan also portion control is very important. Jadi kalau mau makan coba aja dikit. Kalau kamu mau apa, tapi makan aja dikit terus tuh kasih ke orang lain gitu. Sharing is caring. Kalau aku juga biasanya kalau misalnya masak sayur-sayuran atau yang lain, aku sengaja masak lebih banyak, terus aku taruh di kulkas nanti bisa masak lagi. Sebenarnya kan di rumah kadang-kadang suka banyak osengan sayur kan. Cuma kan kalau misalnya osengan sayur di rumah kadang-kadang mama atau orang lain yang bikin mungkin minyaknya banyak gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya kamu yang bikin sendiri mungkin minyaknya bisa sedikit aja, tambahin air buat diosen. Mungkin bikinnya lebih banyak gitu jadinya. Mungkin untuk 2-3 hari udah ada your go-to makanan sendiri. Kalau minyak diganti olive oil itu pengganti yang benar atau gimana? Pengganti yang benar ya, iya. Apalagi kalau misalnya pakai minyak yang nggak sehat awalnya. Cuma juga kamu harus ingat bukannya berarti kalau diganti olive oil kamu boleh makan banyak banget karena itu tetap aja fat gitu. Ya, itu tetap aja minyak gitu. Dan minyak itu yang paling calorie dense. Jadinya dibanding nutrient lain atau nutrient lain. Cuman habis itu kan misalnya kayak pasti kan kayak agak kering gitu ya kalau nggak pakai minyak banyak. Aku biasanya pakai air habis itu dikit-dikit gitu. Sih satu hal juga yang aku itu ganti nasi putih untuk either nasi merah atau brown rice karena nasi putih itu memiliki indeks glycemic yang lebih tinggi, yang berarti itu karbohidratnya tuh lebih cepat diubah menjadi gula darah daripada beras merah atau beras brown rice. Jadi asupan nasi putih itu lebih tinggi dan cepat menyebabkan risiko diabetes tipe 2 lebih cepat, lebih tinggi. Aku mau nanya nih sama kakak, menurut kakak apa sih definisi kata sehat itu? So, my health itu adalah ketika pikiran, tubuh, dan jiwa kita itu selaras. When we not only prioritize our physical health, tetapi kesehatan mental dan emotional health kita setiap hari. Kayak kita ngomong bukan cuma makanan doang dan nggak cuma physical exercise doang, tapi juga menurut aku mental health kita juga. Jadinya kalau misalnya kita bisa love ourselves regardless, maksudnya kayak body image juga. Pokoknya you make it a priority. You make yourself a priority. When you love yourself, you want to be healthier for yourself. Jadi sebenarnya emang healthy itu bukan karena goal ya. It's just to live. It's a lifestyle. I think it's really important untuk kita benar-benar pikir why, dan itu reason why ini harus penting untuk kamu gitu. Bukan cuman kayak aku mau kurusan, karena itu kurang motivasi, itu kurang untuk manusia setiap hari gitu, karena kadang-kadang pengen ini gitu. Tapi if your reason, alasan kamu itu lebih dalam dan is penting banget untuk kamu, dan jadinya setiap hari kamu bisa ingetin kamu sendiri gitu. That is why aku mau jadi healthy gitu. That is why I wanna be in the healthy lifestyle kayak gitu sih. Tadi aku mau nge-quote kata KL mengenai healthy itu lifestyle. Nah, Viret, kalau misalnya kamu mau mencapai suatu goal dalam hidup kamu, gak ada yang instan. Even
kalau kamu mau jadi healthy pun harus ada prosesnya dulu. Yang penting itu cukup bersabar. Ya kan, Ca? Bener banget. Bener banget. Nah, Aca boleh ditutup, Aca. Boleh. Thank you so much, Google Girls. Oh, Thank you You're so much. Thank you both. Ya. Nah, Pirats, sekarang selanjutnya kita akan kedatangan tamu dari Vanessa yang melakukan flexitarian. Hai Pirats, sekarang kita udah sama Kak Vanessa nih. betul banget. Tadi yang Virats mau nanya-nanya. Kak Vir, tadi yang Virats mau nanya-nanya tentang flexitarian nih. Wah, apa ya kira-kira? Nah, sekarang Kak Vanessa Suryanto mau ngasih tahu nih kehidupan sehat dia menjalani flexitarian sehari-hari kayak gimana? Iya, jadi aku sebenarnya udah jalanin hidup sehat selama 3-4 tahun. Jadi awalnya itu aku pertama tuh ngerasa dari bentuk tubuh ya, jadi estetik. Aku kayak pengen lebih kurus, pengen ini, pengen itu. Cuman semakin lebih kesini aku semakin lihat bahwa ini itu bukan beautiful, tapi healthy is beautiful. Itu yang motivasi aku untuk terus konsisten. Tadi kan aku habis ngeliat Instagram kakak nih, itu sering banget ngepost tentang workout, terus healthy food, ya kan? Apa sih yang membuat kakak mau sharing hal-hal yang sehat di konten kakak nih di Instagram tentunya? Aku pengen share apa yang bisa kalian lakukan di rumah tanpa harus mengeluarkan biaya kayak ke gym atau kemana. Kalian juga bisa tetap stay healthy at home. Dan juga resep-resep itu karena kan sekarang kalau pandemi kita pasti udah masak terus di rumah, terus bosen kayak nggak tahu nih mau resep apa. Jadi aku sharing resep yang misalnya kayak kue tiao ala Cina gitu, aku bikinnya tapi pakai kulit tahu, jadi a healthier version yang tetap low calories. Jadi orang-orang yang suka nyemil juga masih bisa makan banyak, tapi kalori yang dimasukin dalam tubuh tetap rendah. Tapi kalau kayak gitu masih perlu olahraga gak sih Kak? Atau kalau kita jadi flexitarian ya nggak perlu olahraga lagi juga nggak masalah gitu? Perlu sih sebenarnya. Untuk diet 80% itu apa yang kita masukin dalam tubuh dan 20% itu olahraga. Olahraga sebenarnya play a part yang very small, cuman kalau kita olahraga itu bakal ngebantu kita punya weight loss atau pembentukan tubuh lebih maksimal aja dan lebih sehat gitu. Jadi walaupun diet, kalau mau kurus sebenarnya gampang, kayak tinggal kalori defisit aja, kurangin aja makanan tuh udah pasti kurus. Kalian bisa aja makan McD, tapi misalnya cuma 1 McD per hari, itu kan misalnya cuma 400 kalori. Itu sebenarnya kalian bisa kurus kalau makan itu setiap hari, tapi doesn't mean tubuh kalian itu dapat nutrisi yang baik, dan lama-kelamaan pasti tubuh kalian bakal jadi cepet gendut, soalnya kan makannya cuma sekecil gitu, tapi kalorinya tinggi banget, tapi nggak ada nutrisi. Jadi muscle kalian dan organ-organ tubuh kalian nggak akan bisa berkembang. Jadi exercise is very important to balance everything out. Kak, aku mau cerita nih. Dulu tuh aku pernah kan ngelakuin detox gitu biar tubuhnya juga makin seger, biar kuat gitu. Itu minum jus sehari, jus terus selama 3 hari, sejam minum jus, sejam minum air putih kan. Nah, itu tuh susah banget buat aku ngelakuin kayak gitu. Untuk pertama kalinya kayak gitu. Nah, menurut kakak nih, pengalaman pertama kali, maksudnya kayak pertama kali kakak melakukan flexitarian ini gimana nih? Ada hambatan-hambatan atau ada kesulitan-kesulitan gitu? Mungkin kalau menurut aku sih kesulitan untuk mulai flexitarian tuh menurut aku gak susah, karena kebetulan aku suka makan sayur sama aku suka minum jus. Cuman yang susah itu nyiapinnya sendiri, karena kalau misalnya di Indo pasti kan orang tua kita tuh kebiasaan tidur makannya breakfastnya nasi goreng atau bakmi gitu kan. Jadi susahnya tuh aku misahin makanan dari keluarga aku yang nggak flexitarian, yang maksudnya makannya apa aja gitu. Cuma menurut aku yang paling susah adalah mulai olahraga di awal. Jadi pas aku awal-awal mulai olahraga tuh aku males banget. Aku tuh dulu bolak-balik gym, bayar gym setahun tapi datang cuma sekali. Terus ganti gym lagi kayak gitu. Aku
dulu tuh nggak ada niatnya, sampai akhirnya aku benar-benar niat, baru aku kayak butuh proses lama untuk benar-benar dapetin niat itu untuk mulai olahraga. Kalau untuk makanan sih kayaknya nanti semakin kita lihat progres di tubuh kita, pasti kita semakin niat sih. Cuma awalnya juga emang kalau nggak suka makan sayur, suka makan makanan sehat, itu kalau bisa kayak at least breakfast and dinner kalian dikitin, lunch kalian terserah makan apa gitu. Jadi nanti pelan-pelan kalian transition. Nah, kalau misalnya kakak ada tips gak sih kayak untuk pemula pertama-tama olahraga boleh ini, makannya ini? Kalau my personal opinion, kalian mulai aja bangun lebih pagi. Kalau saya nggak bisa, at least jalan sore atau jogging sore. Misalnya 20 menit, 30 menit itu masih worth it kok. Jadi kalian coba kalau mau kurusin badan, do a lot of cardio. Jadi walking and running itu bakal help you reduce your calories juga. Kalau untuk makanan, kalian mungkin bisa start, misalnya porsi kalian 1, kalian do half aja. Atau misalnya kalian mau langsung kayak makanan sehat, jadi kalian makan sayurnya 3/4 piring, terus 1/4-nya protein, 1/4-nya karbohidrat, itu juga bisa. Jadi kalian moderate your meals gitu. Kalau untuk olahraga sih aku jangan langsung kayak angkat beban atau apa. Menurut aku kalian coba dulu aja body weights atau cardio sih. Sebenarnya jalan atau lari kan sekalian sekarang harus jemur kan buat vitamin D. Might as well kalian keluar and walk atau jog gitu. Menarik banget nih informasinya. Kalau bisa kalian minum air. Minum air Jadi putih sebelum ya? makan minum 1 gelas air putih biar lebih kenyang. Terus setelah makan, kan biasa kita kalau masih ada di mulut asin-asin atau manis-manis pasti kita pengen ngemil lagi kan. Kalau bisa straight after you eat, kalian brush your teeth atau enggak kumur-kumur. Jadi hilangin the sensation of food gitu. Itu tips and trick terbaik. Bener. Terbaik. Bisa bikin cepet kurus nih Itu kayaknya berguna untuk sih kita ya. menurut aku. Apalagi cewek kan pengen dessert. Yes, bener bener. Apalagi kalau Kebetulan udah Kak. di mall-mall. Kebetulan aku sama Aca suka banget habis makan es krim habis itu. Iya, setuju banget. Iya. Gak bisa nahan gitu loh kalau misalnya lagi gabut susah sih gitu. kita cewek. Iya bener. Apalagi bener. PMS season pasti pengen makan apapun. Oke. Boleh nggak Kak aku minta pesan-pesan untuk teman-teman Virats nih dari Kakak? Untuk teman-teman yang baru mau mulai, menurut aku yang paling penting adalah mulai aja dulu. Wherever you start, itu pasti kalian bakal dapet benefitnya. Jadi lebih cepat kalian mulai, lebih banyak benefitnya yang kalian bisa dapatkan nanti pada saat kayak udah beberapa tahun kemudian gitu. Also, kalau kalian mau yang langsung kurus, itu jangan minum kayak suplemen yang sembarangan, karena sebenarnya orang kalau misalnya mulai olahraga, jadi 6 bulan pertama kalian bisa lihat differences di tubuh kalian sendiri. Tapi after 8 months, orang lain baru bisa lihat difference di diri kalian. Jadi coba aja dulu sampai 8 bulan atau 6 bulan, itu orang-orang pasti udah bisa lihat perubahan. Oke, thank you banget Kak Vanessa atas tips and tricks-nya. Tapi ada satu yang mau aku bold nih, perkataan Kak Vanessa pas awal. Kalau misalnya skinny itu nggak beautiful, tapi being healthy is very beautiful. Nah buat Virats, kita udah wawancara nih sama Kak Vanessa. Thank you so much sudah mau sharing banyak hal buat Virats ya Cak ya. Nah kita mau lanjut ke segmen selanjutnya. Jangan lupa Virats untuk terus stay tune di Wellfit. Sekarang kita udah masuk ke segmen Game Session. Bener banget Aca, sekarang kita mau main Never Have I Ever. Langsung dua-duanya barengan, Cak. Boleh ceritain dulu yang punya Aca. Boleh ceritain yang punya Aca. Aku pernah, karena aku pernah
itu ngelakuin detox. Jadi sehari minum jus, sejam minum air putih tanpa makan apa-apa. Wah, yang kayak kamu sempet cerita di wawancara. Iya bener. Nah, kalau misalnya aku sendiri, aku tuh sebenarnya emang lagi diet karena saat itu ada lomba. Jadi biar berat badannya nggak ngaruh ke dance-nya, jadi disuruh turunin. Nah, karena habis dari sekolah, kan aku nggak biasa breakfast kan, apa makan pagi. Jadi ke sekolah langsung aja. Terus udah bawa bekal nih, tapi ternyata dia pas siang-siang buat latihan sampai jam 6 sore. Jadi aku sama 6 jam itu kayak kalau makan nanti berat. Nggak nafsu. Jadi kerjanya minum terus sampai malam udah capek kan, udah malas ngapa-ngapain, udah langsung tidur. Jadi nggak sengaja. Bagus. Lumayan kan? Kurus. Iya, lumayan. Pas besok ngeliat, kurang 2 kilo. Iya. Boleh. Boleh Aca. Ini mau Aca duluan atau aku duluan yang cerita? Kamu duluan dong, kamu duluan. Iya, sebenarnya ini pikiran yang berat banget ya, bahkan kayak yang kayak kita udah ngobrol sama Go Glow Girls sama Kak Vanessa, kayak beautiful, being healthy is beautiful gitu loh. Cantik itu bukan kurus. Cuman karena sampai saat ini tuh jujur aja gue masih kayak merasa gue akan kelihatan cantik kalau badan gue kurus gitu. Iya. Yes. Nah itu buruk sih, cuman kayak masih harus diubah pola pikirnya. Kalau aja benar. Kalau aku apa guys? Kenapa kamu ngomong itu? Kenapa kamu gak pernah mikir kalau misalnya? Karena aku ngeliat kan punya badan kurus tapi looknya nggak enak dipandang, ya sama aja. Maaf ya teman-teman, aku frontal. Soalnya banyak tuh yang gendut nih, badannya gendut tapi wajahnya cantik banget kan ya. Bener sih. Iya kan, jadinya nggak kelihatan gitu loh. Nggak. Jadi kan orang kalau ngelihat kita tuh berdasarkan mukanya kan, sama kali lihat baru ke bawah tuh tubuhnya. Kalau aku gitu sih. Emangnya pola pikir Aca tuh harus dibagi kemana-mana nih. Makanya Firas beruntung banget nih. Hah, seriusan Aca? Iya, aku seriusan. Coba cerita. Karena sayur itu bisa bikin kenyang daripada jus kalau menurut aku. Kalau jus ada rasa pengen nagih gitu. Makanya kamu diet jus 3 hari ya waktu itu. Iya. Bener banget. Kalau menurut aku sendiri Firas kayak untuk hidup sehat tuh daging perlu sih kayak. Iya. Maksudnya kayak ya direbus aja, nggak usah direbus atau enggak kayak dipanggang gitu. Itu kan harusnya nggak masalah ya. Tapi karena aku nggak bisa lepas dari ayam, Cak. Aku suka banget ayam gitu. Jadi kayak menurut aku ayam itu diperlukan gitu. Bener setuju daging ya. Daging tuh nggak bisa deh, apalagi kalau aku suka bakar-bakaran itu kan kayak beda banget ya. Nah, Firets, hari ini kita sampai sini dulu ya. Kita udah ngomongin banyak hal nih mengenai gimana sih cara menjalani hidup sehat. Bener banget, nggak cuman aku sama Aca aja yang bisa praktekin healthy life, tapi Firets juga bisa ikut barengan sama kita untuk terus jaga tubuh selama pandemi. Bener banget.
Jangan lupa kalian terus nonton Well Fit karena kita berdua akan bawa informasi tentang pola kesehatan hidup sehat. Jangan lupa follow Instagram kita di @vite_media dan subscribe YouTube kita di Vite Media. Sampai jumpa Pirate, stay safe. Stay healthy and bye-bye. Bye. Vite.